wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin Mas Nasril. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang minggu kemarin membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, monggo Mas. Kompermintaan. Ada yang tahu kompermintaan itu apa? Ya, monggo. Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Oke. Baik, yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang pengertian permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, menganalisis jenis-jenis permintaan, dan menjelaskan tentang hukum permintaan. Hanya seapi panjang, ngomong panjang tapi nunjuknya harus pendek. Oke, kita cas ya. Cek konsentrasi. Gajah Besar. Semut Kecil. kereta api Panjang. pensil. Pendek. Oke, sudah konsentrasi? Sudah mulai? Bisa? Kita tepuk tangan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Di situ ada gambar abang tukang es, ya kan? Ya. Ada abang tukang es, namanya Abang Yuni dan Abang Agus, ya. Mbak Yuni dan Bang Agus, ya. Di situ ada pertanyaan. Pada di gambar di atas ada suatu aktivitas pasar. Agus menjual es krim seharga 7.000, sedangkan Yuni menjual es krim harganya 6.000. Yang ibu tanyakan, kira-kira kenapa ya konsumen di kedai Yuni lebih banyak daripada di kedai Agus? Ada yang bisa, monggo? Berdiri ya Mbak. Untuk presentasi yang pertama, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2 maju terlebih dahulu mempresentasikan hasil presentasinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Lasmi sebagai moderator di kelompok 2. Sebelah saya adalah Nasir Irham sebagai materi pertama dan sebelahnya lagi Nikita Jazira sebagai materi 2 dan Zailani sebagai notaris. Agar persingkat waktu, saya serahkan kepada materi pertama untuk membacakan materinya. Monggo. Pengertian. Ini ada video penyelesaian permasalahan tentang faktor permintaan ditinjau dari sesi selera masyarakat ya. Ya. Dilihat ya. Tapi kok bisa? Pertanyaannya satu kelompok satu pertanyaan. Monggo kelompok berapa dulu? Ya, monggo. Kelompok 1 dulu, Mas. Monggo berdiri. Saudara Safin. Silakan Natulan. Saudara Safin. Nama saya Muhammad Abdullah dari kelompok 1. Di sini saya ingin saja berikan contoh faktor-faktor tentang prediksi konsumen tentang kondisi pada masa sekarang. Terima kasih. Langsung dijawab atau menampung pertanyaan? Baik, saya Langsung. ingin menjawab. Sama yang pada zaman yang datang. Jawabnya, ketika masyarakat memprediksi harga beras 3 bulan ke depan akan mengalami kenaikan, maka konsumen bisa terdorong melakukan pembelian beras dalam jumlah banyak. Akibatnya, permintaan beras akan mengalami kenaikan. Tentukan contoh permintaan efektif.
Misalnya Rehan ingin membeli sepatu. Dina sebagai materi 1 dan Firman sebagai materi 2 selanjutnya dimohon perhatiannya karena presentasi kami segera dimulai. Ya, silakan. Pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Pertengah malam nanti, Rabu 19 Januari 2022 pada pukul tepat 00.01. Jadi mulai besok hari seluruh jaringan retail modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga 14.000 per liter. Saya ulangi, jadi mulai besok pada pukul 00.01 Apa yang dimaksud jumlah penduduk? Jawaban dari kelompok 3 akan kami tampung dulu, nanti akan kami jawab bersamaan oleh kelompok. Oke, pertanyaannya masih ditampung. Selanjutnya kelompok berapa yang tanya? Kelompok 1, monggo. Berikan contoh bahwa selera mempengaruhi permintaan. Monggo, selanjutnya. Sebagai kesimpulan dari materi permintaan, permintaan merupakan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah Quran dan hadis. Permintaan adalah segala hubungan dengan perilaku konsumen karena barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil manfaatnya. Ya. Monggo. Notulen sudah menyampaikan kesimpulan. Silakan kembali ke moderator untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Nurwandari sebagai moderator dan teman saya Zahra sebagai pemateri 1 dan Akbar sebagai pemateri 2 dan Rehan sebagai pemateri 3 dan Nova sebagai notulen. Kita mengatasi timpang pendapatan ini. Nah, gimana tuh? Timpang pendapatan itu timbul sebenarnya karena dua hal saja. Satu karena timpang pengetahuan, yang kedua karena timpang keberanian. Pengetahuan dan keberanian. Tidak tahu tidak berani, berani tidak tahu atau tahu tidak berani juga sama juga bohong gitu ya. Kalau pengetahuan? Nah, kalau pengetahuan ini bagaimana kita mengatasi timpang pendapatan ini tadi, sebetulnya ada 3 hal yang perlu kita bahas untuk Indonesia saat ini gitu ya. Nomor 1 adalah tentang sistem sekolah. Jadi sistem sekolah hari ini menurut saya perlu ditingkatkan karena tidak upgrade gitu ya. Jadi ilmu berubah, waktu berubah, cara cari uang. Kelompok 2. Saya Azrul Ilham dari kelompok 2 izin bertanya. Apa yang terjadi jika permintaan suatu barang atau jasa meningkat, sedangkan penawarannya tetap? Ya. Pertanyaan dari kelompok 4 ada? Apa yang terjadi jika penawaran lebih banyak daripada permintaan? Ya. Silakan. Bisa mulai dijawab oleh pemateri. Saya kembalikan ke notulen untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya kita dapat jika lebih banyak orang yang mengambil sesuatu sementara persediaan makanan, harga barang itu akan selalu lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya harga suatu barang semakin rendah jumlah yang akan dibeli oleh konsumen. Ya, terima kasih. Monggo ditutup moderator. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberi tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir. Monggo, kelompok 1 moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini saya Safin sebagai moderator dan di sebelah saya ada Nafi sebagai pemateri 1 dan di tengah ada Anissa sebagai pemateri 2 dan ada Nisa sebagai pemateri 3 dan di paling kiri ada Renhada sebagai ketua. Baik, di sini kita akan langsung Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Ada di kelompok berapa, Mas? Saya dari kelompok 4. Kelompok 4, monggo. Apa yang Anda ketahui tentang harga pasar? Baik, saya akan langsung dijawab oleh pemateri 3 yaitu Nisa. Jawaban untuk kelompok 4, harga ekonomi dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Baik, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh pemateri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan biaya, tujuan perusahaan, dan kualitas barang. Baik, bagaimana dengan jawabannya? Produsen akan bersedia menyediakan lebih banyak produk. Jika harga produk menurun, mereka tidak bersedia memasukkan banyak dari kuantitas. Ya. Sudah, monggo moderator, Nadulan sudah menyampaikan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan bahwa pengertian permintaan itu adalah apa tadi? Jumlah barang yang bersedia. Ya, betul. Jadi kalau permintaan itu harus punya kemampuan untuk membeli dan ada barang yang mau dibeli, baru akan terjadi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja? Harga barang itu sendiri. Silahkan kalian kerjakan kuisis yang sudah Ibu bagikan di grup. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan lembar refleksi ini kalian kerjakan sampai lalu Ibu akan membagikan bintang-bintang untuk kalian. Nanti Ibu akan berjalan berjajar kepada kalian membagikan bintang. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Ya. Mas Nasril ya. Mas Nasril yang paling banyak dapat 7. Wah, bohong. Yang benar ya. Mas Nasril yang terbanyak ya. Oke, Mas Nasril dapat. Tepuk tangan untuk Mas Nasril. Kemudian ada lagi satu lagi cewek yang paling banyak. Kalau kemarin 4 ibu saya sendiri 4. Terus? Ya, terima kasih atas
kehadiran hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali. Minggu depan kita akan belajar kembali tentang materi fungsi dan kurva